Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rasa iman, Islam dan ihsan dan kesempatan berjumpa di bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak kita merasa sedih, terus bingung harus cerita ke siapa? Merasa capek, merasa gagal, merasa tidak ada yang mengerti keadaan kita. Kadang kita bertanya di dalam hati, kenapa ya harus aku yang mengalaminya? Kenapa aku ya Allah? Gitu. Padahal mungkin tanpa kita sadari, di saat kita lagi down, lagi kena musibah, saat hati kita rapuh, justru Allah itu ingin kita kembali kepadanya. Jadi Allah itu ingin kita lebih mendekatkan diri kepadanya dengan musibah-musibah yang Allah berikan lewat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui sekarang ini adalah bulan Ramadan. Nah, bulan ini bulan yang Allah jadikan sebagai madrasah hati. Maksudnya apa? Madrasah yakni sekolah, madrasah hati, sekolah untuk melatih dan membersihkan hati. Kenapa disebut sebegitu? Karena pada bulan Ramadan ini kita belajar tentang sabar, tentang ikhlas, tentang percaya bahwa setiap ujian yang Allah datangkan untuk kita itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sikap kita seorang muslim dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini tidak ada satupun orang yang lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kelaparan, kadang dengan kehilangan, masalah keluarga, kegagalan, atau kesulitan ekonomi. Nah, itulah yang disebut dengan musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa musibah bukan tanda Allah itu tidak sayang kepada kita. Tapi musibah itu adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ini menyikapi ketika terjadi musibah? Nah, yang pertama adalah kita harus mengimani dan ridho atas takdir yang Allah berikan. Nah, jadi iman itu kita harus yakin, percaya bahwa semua yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah dan tidak ada musibah yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu sudah Allah tetapkan dalam ilmu dan hikmahnya. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Artinya musibah itu bukan karena Allah tidak sayang, justru bisa jadi Allah ingin menguji keimanan kita, menghapus dosa kita, dan juga menaikkan derajat kita. Kemudian ridho itu berarti kita menerima dengan hati yang
tetap percaya bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Yang kedua adalah sabar. Sabar dalam tafsir Al-Jalalain menurut Imam Asy'uti adalah menahan diri terhadap apa yang dibenci. Jadi sikap inilah yang wajib dimiliki oleh seorang muslim ketika saat menghadapi musibah. Sabar itu bukan berarti lemah. Sabar berarti kuat menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan. Selain itu, ketika musibah itu datang, kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Di surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, ucapan ini mengandung makna bahwa kita memiliki Allah dan akan kembali kepadanya, maka apapun yang Allah ambil dari kita sejatinya itu memang milik Allah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah mencari hikmah dari musibah. Nah, setiap musibah yang datang kepada kita itu tidak ada yang sia-sia, semuanya memiliki pelajaran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah bahkan hanya tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Nah, Masya Allah. Bahkan dalam hadis ini, tertusuk duri saja itu bisa Allah hapuskan dosa kita. Jadi musibah itu kadang datang untuk menyadarkan kita dari kelalaian, membuat kita lebih dekat kepada Allah, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan mengajarkan kita bersyukur. Seringkali ketika semuanya berjalan lancar, kita lupa berdoa. Namun ketika kita diuji oleh Allah, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Itulah salah satu hikmah yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita terkena musibah, maka kita harus berprasangka baik, kemudian jangan menyalahkan takdir, jangan berputus asa, jangan merasa Allah tidak adil, tetapi kuatkan iman, ridho atas ketentuan Allah, dan carilah hikmah di balik musibah ini. Bisa jadi musibah yang kita anggap berat ini adalah jalan untuk kebaikan kita di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.